Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini mari kita sama-sama berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sempurna. Seraya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini tema kita adalah manusia yang melupakan penciptaannya. Manusia yang melupakan penciptaan dirinya. Tema ini diambil dari sebuah kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang kafir yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak yakin bahwa manusia yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Orang ini, orang Quraisy ini, orang Arab Quraisy ini namanya Nadhr bin Harith. Dia dan Quraisy lainnya yang tidak beriman, mereka tidak yakin akan ada kebangkitan dan ada surga, ada neraka. Maka Nadhr yang kafir ini, yang tidak beriman kepada kebangkitan ini, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa tulang yang sudah kering dan keropos tulang itu. Kemudian dia datang dengan tulang itu dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, siapa yang dapat menghidupkan kembali tulang yang sudah rusak ini? Sudah keropos, kering, tidak ada lagi di sini apa-apa, tidak ada unsur kehidupan. Siapa yang akan menghidupkan tulang ini?" Dia tidak yakin ada kehidupan lagi setelah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an Al-Karim, surat Yasin
ayat 78. Allah berfirman, wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah menurunkan ayat ini menjelaskan bahwa nadar, orang kafir tadi, membawa tulang kepada Rasulullah SAW, bertanya bahwa tulang ini bagaimana bisa dihidupkan kembali. Kata Allah, wa nasiya khalqah. Wa nasiya artinya dia melupakan. Khalqahu artinya proses ketika dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia bertanya dengan pertanyaan yang seperti itu, sehingga dia tidak yakin adanya kehidupan setelah kematian. Dari sini ada satu kesimpulan bahwa manusia itu sifatnya melupakan proses penciptaannya, dan apabila dia melupakan proses penciptaannya, maka dia tidak yakin dengan hari kebangkitan, atau dia kurang yakin dengan hari kebangkitan, atau bisa jadi dia masih ragu. Muslim tapi ragu dengan kebangkitan, Muslim tapi belum yakin akan dibangkitkan dengan seutuh keyakinan. Sebab apa? Sebab wa nasiya khalqah, sebab dia lupa proses penciptaannya. Apa sih yang dimaksud proses penciptaan di sini? Anda tanya dulu ya, bapak-bapak ini diciptakan dari apa, Pak? Manusia diciptakan dari apa? Tanah liat. Sahih, betul. Tapi kita dari apa? Ya, air mani. Dari air yang kental. Ada di sini yang muncul ke dunia langsung ada fisiknya besar, kemudian turun dari langit atau keluar dari dalam bumi, ada sini? Hah? Anaknya awan atau anaknya bumi, ada? Nggak ada di sini. Satu-satunya makhluk yang dibentuk dulu badannya, langsung besar badannya, langsung dewasa, itu siapa seperti itu? Langsung besar, langsung dewasa, tidak pernah menjadi bayi. Siapa itu? Tidak ada pernah jadi bayi. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang ada di muka bumi ini. Berbagai macam tanah. Ada tanah tembikar, tanah liat, tanah kering, tanah debu. Seluruh unsur tanah yang ada di muka bumi ini, dari situlah Adam diciptakan. Bagaimana Allah menciptakan Adam? Allah menciptakan Adam dengan membentuk fisik Adam. Belum ditiupkan ruh, belum dibentuk fisiknya dari tanah tersebut. Kemudian setelah sempurna Allah ciptakan dengan kun fayakun aja, bukan dipahat, bukan disenda. Kun fayakun, jadilah jadi. Maka Adam ketika sudah terbentuk, apakah Adam bisa bergerak? Sudah jadi fisiknya dengan izin Allah, dengan satu
perintah dari Allah, kun, jadilah, maka jadilah. Apakah Adam saat itu sudah bisa bergerak? Belum. Kejadiannya sama seperti Nabi Ibrahim disuruh, atau Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, wa inni akhluqu, dan aku menciptakan dari tanah seekor burung. Nabi Isa itu bisa membuat sebuah burung dari tanah, kemudian burungnya hidup. Tapi itu atas izin Allah. Jadi tanah, akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayri, bentuknya bentuk apa tadi? Burung. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Jadi bentuk burung, setelah dibentuk bentuknya itu belum bisa bergerak. Fisiknya ada, belum bisa bergerak. Kapan bergerak? Fa'anfukhu fihi, saya tiup, kata Nabi Isa, fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Setelah itu saya tiup, fayakunu tayran biiznillah, maka tanah itu tiba-tiba bentuk tadi, burung-burungan tadi, ketika ditiup oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian jadilah dia burung yang hidup. Peniupan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah, ketika ditiup, saat itu Allah masukkan ruh. Masuk ruh ke situ, kemudian terjadilah kehidupan. Nabi Adam alaihissalam sebelumnya bukanlah makhluk hidup, hanya tanah yang terbentuk manusia. Kapan menjadi hidup? Ketika Allah meniupkan ruh. Maka manusia itu hidup, ada ruhnya. Bagaikan lampu ini. Ini lampu bisa nyala karena ada listriknya. Bisakah kita melihat listriknya? Mana listriknya? Mana listriknya? Enggak kelihatan listriknya. Tapi bisalah dibaca, dipelajari sama ilmu perlistrikan lah. Kalau ini mati listriknya, tidak ada listrik, maka dia akan mati. Dia akan menjadi benda yang tidak manfaat kalau tidak ada listriknya, dibuang. Begitulah manusia. Manusia itu pada dasarnya bukan siapa-siapa. Dia akan dibuang oleh seluruh yang lain yang hidup kalau sudah keluar ruhnya. Tidak satupun manusia mau hidup sama mayit. Walaupun mayitnya ganteng, cantik, kalau sudah mayit, ya mayit. Kubur, ngapain? Tidak ada yang orang mau tidur dengan mayit. Kapan jadi mayit? Ketika ruhnya dicabut. Nah, Nabi Adam alaihissalam, kembali kepada Nabi Adam alaihissalam, itu diciptakan dari tanah. Setelah Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah menciptakan istrinya Hawa dari tulang rusuknya. Setelah itu, ini poinnya di sini. Apakah bapak-bapak pernah melihat penciptaan Adam? Jawabannya tidak. Pernah melihat penciptaannya Hawa? Tidak. Tidak ada yang pernah lihat. Tapi kita sampai beritanya ke kita. Tidak pernah dilihat. Oke. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nasiya khalqah, dia lupa penciptaannya. Yang mana yang kita lupakan ini? Yang kita lupakan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah penciptaan setelah Adam dan Hawa. Setelah Nabi Adam dan Hawa, maka muncul keturunannya
itu tercipta dari apa? Ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam dan setelah Hawa alaihissalam, setelah dua ini, maka seluruh keturunannya itu diciptakan oleh Allah dari air. Yang dari tanah Adam alaihissalam. Sesuai sabda Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam itu dari tanah. Jadi yang dari tanah adalah Adam, sisanya kita dari air. Nah, air itu Bapak Ibu sekalian, air itu, ini air nih. Ini air, ini tulang. Ini tadi kita lihat di sini nadar, orang kafir ini dia bawa tulang. Ini air, ini tulang. Mana lebih keras, air atau tulang? Mana lebih keras, air atau tulang? Tulang seperti ini nih. Ini keras, ini air. Yang lebih keras tulang. Air itu diukir saja tidak bisa. Diukir di atas air tidak bisa. Tulang masih bisa ditulis, diukir. Tulang itu lebih keras. Dan tulang itu di atas air. Coba kita lihat begini. Manusia diciptakan dari air yang kita kenal dengan air mani. Apakah setiap laki-laki berumah tangga dengan istri, dia punya proses ada air, ada rahim? Apakah kita semua bisa menaruh air kemudian kita bisa membuat sebuah ciptaan dalam rahim istri kita? Enggak. Anda mau tanya ini jangan sampai kita wanasi khalqah. Karena kita akan lupa bahwa kita adalah makhluk setelah kita dewasa seperti ini. Tidak sadar bahwa kita adalah makhluk. Seorang ibu dan bapak lupa bahwa anak bayinya adalah makhluk ketika lahir. Dia tidak lupa, dia ingat bahwa itu makhluk ketika belum lahir. Bahkan ketika belum jadi, dia minta kepada Allah. Setelah jadi, kemudian keluar bayi yang lahir, kemudian dia lupa dan mengatakan ini anak saya. Dia lupa prosesnya itu adalah milik Allah. Manusia lupa Pak, masalahnya itu. Kelupaan ini yang membuat manusia zalim di muka bumi ini dan tidak takut dosa. Kita ulangi lagi ya. Jadi air tadi kan, semua di sini ada yang bisa enggak untuk menciptakan sesuatu dalam rahim? Jawabannya kan tadi tidak ada. Tidak ada. Pengantin baru berusaha 1, 2, 3 kali jadi baik. Yang jadi janin. Janin yang pertama disebut apa? Disebut setetes air. Maksudnya setetes air, airnya banyak, tetapi yang jadi hanya satu tetes sperm. Baik, air itu Bapak Ibu sekalian, semua kita tahu ya, semua kita tahu proses ini. Cuman kita lupa kita dari situ. Seperti ini. Wa nasiya khalqah. Air itu kemudian berubah menjadi darah. Darah yang kental. Darah yang perlu menggantung di dinding rahim. Jadi darah. Ada enggak obat yang diciptakan oleh dokter? Ini ada obat supaya janin ini dari air langsung cepat jadi bayi gede. Ada nggak? Bayi tabung itu dia bisa mempertemukan antara sel ovum sama sperm. Sampai di situ. Tetapi dia tidak mampu memproses janin itu. Janin itu tidak bisa diproses di bayi tabung. Dia hanya bisa dipertemukan. Proses pertemuan itu atau istilah kita perkawinan itu. Iya, dua jenis itu dikawinkan. Setelah itu dia butuh yang namanya rahim. Nah, dan Allah sudah mengatakan, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum." Kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian. Jadi nggak mungkin ada makhluk yang ada di muka bumi ini keluar selain dari perut ibu. Mustahil. Mustahil. Semua makhluk itu pasti perlu rahim prosesnya. Di dalam rahim ibu kita.
rahim istri kita. Air berubah menjadi darah kental. Semua kita di seperti itu, nggak ada yang tidak Pak di sini. Darah kental sudah jadi darah kental, bergantung di dinding rahim, disebut dengan al-alaq. Ada surat namanya surat al-alaq. Jadi maaf, bukan daging, darah, segumpal darah. Al-alaq artinya segumpal darah. Dia bergantung di situ, di rahim itu segumpal darah. Darahnya bukan darah merah seperti yang kalau kita lukai keluar, tidak. Darahnya itu darah pekat hitam kental, seperti ati kecil gitu, kental. Darah itu menempel di rahim. Setelah darah menjadi apa? Menjadi daging. Menjadi daging. Naam. Setelah daging itu berarti air sama darah kental, mana lebih keras? Mana lebih keras Pak? Air dengan darah kental lebih keras? Darah kental. Kemudian darah kental lebih keras lagi, kokoh lagi, menjadi lebih kuat lagi, yaitu daging. Gumpalan daging. Dari gumpalan daging itu kemudian naik lagi berubah menjadi tulang benulang. Nador dia bawa tulang. Dia bawa tulang dan berkata kepada Nabi SAW, siapa yang akan menghidupkan tulang ini? Dan dia tidak sadar bahwa dia masuk ke muka bumi ini melalui proses bahwa Anda bukan tulang sebelumnya, Anda hanya air saja. Dan semua kita sama Pak, nggak ada di sini yang tercipta sembarangan, nggak ada, semua keluar dari perut ibunya. Dan semuanya tidak ada. Dan ibu saat itu, bapak saat itu, bahkan dokter saat itu tidak ada yang bisa mendesain bagaimana makhluk di dalam rahim itu. Terserah Allah. Mau bentuknya bagaimana, tidak ada yang bisa. Mau bagaimana warna kulitnya, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Mau bagaimana hidungnya, mancungnya, tidak ada yang bisa. Tinggi badannya, tidak ada yang bisa. Mau mirip siapa? Tidak satu pun manusia bisa. Yang ada manusia ketika bayinya atau anaknya dalam kandungan, yang ada dia takut, khawatir sempurna atau tidak, sehat atau tidak. Subhanallah, manusia di situ lemah. Tidak ada yang bisa itu. Bahkan dokter kesuburan pun tidak punya obat yang cepat. Sudah jadi tulang, oke, saya percepat supaya jadi terbentuk tangannya bagus, warna kulitnya putih, biar hidungnya seperti ini, matanya biru, rambutnya lurus. Tidak ada itu. Dan tidak akan ada ilmu itu sampai kiamat. Yang ada mereka mencampur-campurkan gen, disebut apa itu Pak? Cloning. Walhasil cloning cacat semua. Cloning itu hanya mampu main-mainin gen aja kan? Tapi proses lahirnya di rahim. Jadi dari kita tadi dari air berubah menjadi Allah rubah. Siapa yang merubah itu Pak? Saya ada tanya yang merubah. Yang rubah itu siapa? Yang apakah berubah sendiri? Ya tidak mungkin lah kalau berubah sendiri. Kalau berubah sendiri, nih, tadi kan kita cerita Adam Hawa. Adam dengan Hawa, airnya bertemu dengan telurnya bertemu. Kalau itu sendiri, tercipta sendiri, janin ada di dalam Hawa misalnya, di dalam Hawa dari air menjadi darah, tercipta sendiri. Kalau Allah cabut itu nyawanya si Hawa, jadi nggak itu janin? Hah? Tadi Hawa tidak akan ada pergerakan kecuali ada ruh. Jangankan Hawa, Adam tidak akan bergerak kecuali ada ruh. Kemudian Hawa diciptakan, ada ruh. Ada janin di dalam tubuh kita nih, dalam tubuh ibu. Kalau ruh ibu dicabut, berkembang nggak janin? Nggak bakal berkembang itu. Jadi kita itu semua diciptakan oleh Allah. Adam, kemudian Hawa, kemudian dari air itu. Air itu berkembang di dalam rahim ibu. Syaratnya berkembang, rahim ibu itu harus rahim yang hidup. Artinya ada ruhnya di ibu itu. Kalau si ibu itu mati, meninggal, maka mati jugalah rahim itu. Kalau rahim yang belum jadi ya, masih kecil, janin yang belum jadi. Dari apa tadi? Air, kemudian darah. Ini kalau ibunya meninggal dia nih.
darah, kemudian setelah darah daging segumpal, kemudian tulang. Dia makan dari makanan yang dimakan ibunya melalui sebuah organ namanya plasenta yang kita tahu ya, ari-ari. Menjadilah dia sebagai tulang. Dan kita tahu bentuknya seperti udang ya, seperti udang. Kita bisa lihat sekarang dengan teknologi, bentuknya seperti udang, dari belakang sini melingkar. Di sini ada sedikit, nanti akan melebar ke kanan, palanya muncul sedikit, kemudian palanya membesar, otak terlebih dahulu, kemudian badannya kecil. Kan gitu ya? Otaknya, badannya besar, palanya besar, badannya kecil. Kemudian ini tumbuh, kan begitu prosesnya. Tumbuh pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini tumbuh pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Kemudian jari itu tumbuh 1, 2, 3, 4, 5 tumbuh. Kemudian mata juga awalnya nggak ada, kemudian muncul lubangnya, kemudian muncul bola matanya. Telinga juga tidak ada, muncul daun telinganya, terus sampai umur 9 bulan kurang lebih sempurnalah pembentukannya. Sempurna pembentukan. Ada nggak yang tidak sempurna? Ada. Sang anak bayi keluar matanya ada, tapi tidak bisa melihat. Ada seorang bayi yang keluar yang kemarin di Qatar, subhanallah. Tahu yang di Qatar? Yang di Qatar itu, mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Subhanallah. Allah ciptakan dari lahir tidak ada, pinggang ke bawah tidak ada. Dari pala hanya sampai perut mungkin pusar saja. Allah, astagfirullah. Allahu Akbar. Semoga Allah ampuni kita semua, Pak, yang sempurna ini. Itu hidup makhluk itu. Tidak ada kakinya. Saya nggak ngerti bagaimana. Allah. Tapi kita semua melihat dengan mata kepala dan lahirnya begitu. Kalau dokter pasti menyalahkan A, B, dokter begitu. Dokter yang tidak beriman, ini karena kurang vitamin A, kurang vitamin B. Terlalu sulit menafsirkan itu. Tapi kalau orang yang beriman cukup mengatakan mukhallaqatin au ghairu mukhallaqah. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Hajj ayat 5, Allah menciptakan dengan bentuk sempurna atau tidak sempurna. Tapi kalau sudah Allah kasih nyawa, dia akan hidup. Mau bagaimanapun bentuknya. Nah, itu subhanallah. Siapa namanya? Itu masih 16 tahun itu anak itu. Nah, 16 tahun, Pak. Yang di Qatar itu. Itu tanda kebesaran Allah. Siapa yang ciptakan itu? Siapa? Itu Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai muslim meyakini itu Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang lain. Jadi ketika keluar bayi itu, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kadang seorang bapak pertama kali lahir anaknya dilihat, cek sama dokter anak kan, dilihat matanya, telinganya dicek, jantungnya dicek. Ada yang jantungnya bocor, ada yang masalah di livernya masih bayi, ada yang jarinya 5, 6, ada yang lahir kembar, palanya berdempetan, subhanallah. Itu siapa yang buat itu semua? Nggak ada kita kekuasaan 0,00 pun nggak ada, Pak, di situ, nggak ada. Jadi manusia dari situ semua, kita sama dari situ semua, dari situ semua prosesnya. Ya Bapak, ya saya, semuanya di situ. Namun coba bayangkan, ketika anak sudah keluar dalam keadaan normal, palanya bagus, tangannya bagus, badannya bagus, kakinya bagus, semua normal. Kata dokter anak semua normal, dan ini yang terbanyak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini yang terbanyak yang Allah ciptakan yang seperti ini. Ketika semua normal, kemudian sang ayah lupa, bahkan ayahnya aja lupa, sang ibu lupa bahwa ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dia berdua tidak ada daya upaya akan anak itu sama sekali. Dan ada yang lahir pagi, hitungan jam meninggal, mati, ruhnya dicabut oleh Allah. Ada yang meninggal jam 7, jam 4 sore mati.
Ada yang lahir jam 7, jam 4 sore meninggal. Lahir jam hari ini, 3 hari ke depan meninggal. Ya nih. Terus ayah ibunya nggak bisa menahan kematian itu. Ya nih Bapak Ibu sekalian, kita sering tidak sadar bahwa kita di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nggak sadar Pak masalah. Makanya terjadi maksiat, pelanggaran, pendustaan, pencurian, penipuan. Karena dia tidak sadar dia di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu, apakah manusia mengira alla yaqdira alaihi ahad? Apakah dia mengira di atasnya tidak ada yang berkuasa atasnya? Ini masalahnya itu. Masalah kita Pak, sudah jadi pejabat, apalagi pejabat paling tinggi, apalagi pimpinan tertinggi di rumah, di perusahaan, dimanapun, di sebuah negeri, kampung, kalau sudah jadi posisi tertinggi, tidak merasa ada di atasnya lagi. Jangankan itu Pak, orang biasa aja nggak merasa ada yang di atasnya menguasai. Kita aja mungkin sama. Kita sama Muslim, tapi nggak semua kita merasa dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak pernah berdoa dalam bergerak, dalam berusaha. Dapat rezeki mengatakan ini kehebatan saya. Dapat ilmu mengatakan ini kepintaran saya. Dapat jabatan ini karena kehebatan saya. Ya Allah, sedikit saja itu mata, urat syarafnya digoyang oleh Allah, nggak bisa lihat Anda. Sedikit aja itu urat syaraf dijepit oleh Allah, nggak bisa jalan Anda. Sedikit aja otak itu diberikan sumbatan oleh Allah, lumpuh Anda. Sedikit saja diambil 1 titik, 2 titik dari otak itu, pikun kita. Dan mana yang bisa menyembuhkan orang pikun? Ada orang lumpuh, mana yang bisa menyembuhkan orang lumpuh? Gak ada. Sehebat apapun dokter, tapi manusia masih belum sadar bahwa dia makhluk. Masalah. Dan belum yakin bahwa dia akan diciptakan kembali. Dan dia tidak takut karena dia tidak yakin dia makhluk, dia tidak sadar dia makhluk, akhirnya dia melanggar apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Akhirnya dia tidak tunduk kepada Allah. Masalahnya itu. Dia tidak merasa makhluk. Dia lupa dia makhluk. Akhirnya ini Quran apa sih? Ini hadis apaan sih? Ini hukum apa sih? Susah banget hidup ini. Anda makhluk. Anda punya tanggung jawab. Ikuti seluruh peraturan yang mengatur Anda, yang menciptakan Anda. Jangan Anda main-main. Anda makhluk. Anda punya tanggung jawab moral di hadapan Allah yang menciptakan Anda. Kapanpun Allah ingin melukakan Anda, jadi luka Anda. Mati Anda dengan cepat. Sakit dengan cepat. Sakit ingat Allah, sembuh lupa lagi. Ya, masalah. Dan saya nggak tahu keyakinan kita tentang hari kebangkitan. Jangan-jangan bapak-bapak beriman kepada hari akhir, tapi hanya sampai lisan, tidak merenungi berapa dahsyatnya kebangkitan, hisab. Berapa banyak muslim yang menjadi penjahat, menjadi pemaksiat. Mana rukun imannya? Mana rukun iman dia beriman kepada hari akhir? Mana rukun imannya? Karena dia lupa bahwa dia adalah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, bahkan mengatakan, apakah benar ada kebangkitan? Allah menjawab dalam ayat itu, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kita coba lihat. Kata Allah, Nadhr tadi mengatakan, ini tulang siapa yang menciptakan? Siapa yang akan menghidupkannya kembali? Si Nadhr, si kafir ini lupa tadi bahwa dia diciptakan lebih hina dari tulang, yaitu air yang tidak keras. Air, darah, daging, tulang. Udah proses keberapa itu? Air, 1, darah, daging, tulang. Udah proses keempat, tapi dia nggak ngerti. Subhanallah, dia lupa. Kemudian Allah mengatakan, yang akan menghidupkan tulang menulang itu, atau menghidupkan kembali daging-daging itu, dan beserta semua syaraf-syaraf dan otot-ototnya itu,
adalah yang menciptakan di waktu awal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita mati Pak, meninggal kita. Meninggal itu dalam Islam apa artinya? Meninggal menurut dokter apa artinya? Menurut dokter meninggal itu adalah berhentinya detak jantung atau apa selain ini nadi. Berhenti nadi atau di sini ada sentak mata, ini jantung berhenti, kata dokter mati. Kalau kata bapak mati itu apa Pak? Itu kata dokter. Kalau bapak dokter muslim, mati itu apa Pak? Nah, itu aja simple. Simple. Mati itu adalah nyawa. Nyawa itu bahasa agama kita adalah roh. Apa roh? Islam itu simple Pak. Simple sekali. Wafat itu adalah keluarnya roh. Very simple. Ada orang yang koma sekian tahun. Kenapa dia nggak mati-mati? Kasih obat mati. Apakah mati? Kalau belum jadwal nggak keluar. Kalau dalam Islam begitu cara berpikirnya. Jadi yang namanya mati itu keluar roh. Taib. Anda tanya, roh keluar, apa yang dibawa oleh roh? Misalnya, Bapak punya ilmu fisika. Dari A sampai Z ahli fisika. Itu ruh ditarik nih. Itu ilmu ikut ditarik gak? Dia kan ditarik nih ruhnya. Ikut keluar gak itu ilmu fisikanya untuk debat nanti sama malaikat di akhirat? Itu ilmu ada di jasadnya dia. Fikih. Saya fikih atau Ustadz Azka, Ustadz yang lain di sini. Ustadz Hilmi, Ustadz Syafiq dengan ilmunya, ilmu tauhid Ustadz Syafiq, ilmunya ya, ilmu teorinya. Tauhid A, tauhid B, fikih, mazhab A, mazhab B. Ilmunya. Bukan keyakinannya. Kalau keyakinannya itu dibawa. Ilmunya, teorinya. Fikih. Ketika dicabut, itu ilmu fikihnya ikut gak? Gak ikut Pak. Jadi ilmu yang sudah dikumpulkan oleh ilmuwan-ilmuwan itu, dari mulai dia di kursi kuliah sampai dia jadi profesor, ndak ikut. Nggak ada lagi di sana perlu dokter, nggak ada yang sakit son. Yang ada di sana adalah azab atau nikmat. Nggak perlu bangun rumah, kontraktor mana kontraktor sini? Nggak perlu. Mohon maaf. Anda mau jadi kontraktor yang baik di Indonesia sini, di Indonesia lagi, di dunia ini. Di sana nggak ada lagi kontraktor, nggak ada yang butuh kita ke Anda itu. Besok itu kita dapat rumah di surga yang megah, yang besar, yang Anda nggak akan bayangkan. Insya Allah. Atau nauzubillah neraka. Mana ilmu tata kota di sini? Nggak ada gunanya. Accounting juga nggak ada gunanya. Perlu uang di sana? Nggak ada perlu uang. Nggak pakai uang. Kita duduk semua dilayanin. Rumah ada, makanan ada, minuman ada, pembantu ada. Mau apa lagi? Kendaraan ada, semua ada. Nggak ada yang diperlukan. Ilmu fikih nggak perlu lagi di sana. Lantas apa yang perlu kita lakukan di sana? Ya amal itu. Apa yang kita perlukan untuk ke sana? Untuk proses pindahnya ruh, ditariknya ruh, dia cuman membawa amalnya. Sisanya nggak ada. Ruh itu keluar, keluar. Terus jasad kemana? Terkujur tubuh gitu kan? Dipandang mata. Terkujur tubuh, tidak bisa bergerak apa-apa, nggak ada ruhnya, habis baterainya kalau kita. Ya, dokter sayangnya, bukan sayangnya, memang tidak akan bisa. Dia nggak punya casannya. Kalau dia bisa bikin casannya, jadi lagi pula ngapain juga Pak hidup lama-lama? Karena tulang kita melemah, kulit kita melemah, otak kita melemah. Manusia yang mau hidup panjang itu orang kafir, di Al-Quran disebutkan gitu. 1000 tahun bahkan minta. Mungkin ada yang sudah tadarus sama Ustadz Ali Imran, sudah sampai mungkin. Wala tajidannahum aktsaran nasi wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Orang yang bahkan mohon maaf, orang Nasrani yang menganggap saya pasti masuk surga, kadzib, bohong. Kalau masuk surga kata Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul maut." Kalau kalian asli masuk surga, mati aja sekarang. Ngapain di sini? Saya juga kalau udah dijamin masuk surga, ngapain di sini?
Tapi kata Allah, falayatamannawnahu abada. Falayatamannawhu abada. Dia enggak akan mau mati. Sebab dia tidak yakin sebenarnya masuk surga. Bedanya kita sama dia mau dosa sebanyak pun masuk surga. Itu masalahnya. Bedanya kita mau masuk surga jangan berdosa. Ada prosesnya. Makanya kita mati itu takut ada hisab. Mereka enggak takut. Ya kalau Anda enggak takut mati, mati aja. Tapi bohong. Kata Allah, saya cuma sampaikan firman Allah ya. Kata Allah, bohong itu. Justru mereka itu paling cinta kehidupan, walaupun di atas kursi roda, walaupun pakai alat, yang penting hidup. Benar Pak, coba aja lihat. Gak akan mereka rela dengan kematian itu. Dusta kalau mereka mengatakan saya mau mati masuk surga. Dusta, mati aja sekarang. Yakni karena dia tidak paham konsep akhirat itu apa, mati itu apa. Dia nggak ngerti. Sedangkan Muslim tahu. Muslim itu mati itu adalah jasad ditarik ruhnya. Ditarik oleh Allah proses ruh itu. Keluar ruh, baik. Sekarang ruhnya mati nggak Pak ketika keluar? Ketika keluar ruhnya mati nggak? Islam nih kita versi. Nggak mati ruhnya. Terus kemana ruhnya? Alam namanya alam nah, ana tanya Pak. Jadi yang namanya mati yang mana? Itu mayit-mayit saudara-saudara kita yang sudah meninggal rahimahumullah jami'an. Mereka hidup lagi, bukan hidup lagi. Mereka nggak mati, mereka pindah. Mereka di alam sebuah alam yang di situ dihisab. Informasinya jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Jangan dicari dari agama lain, nggak jelas. Cari dari agama lain, nggak jelas konsepnya. Beneran nggak jelas Pak. Jangankan ketemu, jelas aja enggak. Atau mungkin jangankan nggak jelas, ketemu aja enggak. Yang satu reinkarnasi, apaan tuh reinkarnasi? Yang satu kata orang ateis, kita akan mati begitu saja. Jahil kata Allah. Anda mati begitu saja, mustahil. Karena Anda awalnya tidak ada diciptakan. Maka dengan sangat kekuatan Allah yang tadinya tidak ada, jasadnya kan nggak ada Pak. Diciptakan jasadnya dalam rahim tadi prosesnya. Terus sampai 4 bulan terbentuk rahimnya, terbentuk jasadnya baru ditiupkan ruh. Kalau nggak ditiupkan ruh mati itu janinnya, mati di dalam perutnya. Saya punya adik namanya Rahmat Fauzi, anak almarhum nomor 3. Beliau punya anak 6 bulan di dalam perut istrinya meninggal. Ruhnya udah dikirim oleh Allah umur 4 bulan di dalam hadis. 4 bulan dikirim, 6 bulan mati Pak, subhanallah. Tapi kita nggak bilang Allahumma ghfir lahu karena pasti surga itu. Doanya ya Allah jadikan dia sebagai tabungan ibu bapaknya di surga. Oh maaf wafat, gimana lagi? Jadi ruh itu, jadi jasad itu dibentuk waktu di dunia, dibentuk di mana tempat pembentukannya? Di rahim. Kalau Adam di mana dibentuknya? Kun fayakun. Nggak perlu proses. Adam di mana? Kun fayakun. Kita semua di mana? Di rahim. Kemudian ruh dimasukkan, gitu kan? Ruh masuk. Setelah ruh masuk, tinggal tunggu jadwal ruh. Jadwal masuk udah tadi umur 4 bulan, tinggal tunggu jadwal keluar. Kita nggak dikasih tahu jadwal keluar. Kalau dikasih tahu nggak bisa tidur, nginep di masjid Pak kita ini. Penuh ini masjid, nginep. Jadwal saya tinggal sejam lagi. Istighfar. Ngapain Pak? Mau mati. Tapi mati pasti, cuman nggak dikasih tahu. Lahir atau ruh masuk dikasih tahu. Ruh mati keluar nggak dikasih tahu. Oke, ketika ruhnya keluar, ruhnya hidup, masuk ke alam baru. Bapak kontan langsung hidup Pak, hati-hati. Beneran, anak istighfar buat diri anak, Allah maghfirli. Bapak-bapak juga hati-hati. Kontan langsung hidup. Ini jasad dikubur udah selesai. Nangis-nangis dikit lah 3 hari. Besok-besoknya juga udah diambil mobilnya, diambil berantem orang karena rumahnya. Mayitnya udah dikubur. Tolong pahami itu. Nah, akhirnya ruhnya hidup, sekali lagi ruhnya hidup. Nanti kebangkitan, Bapak Ibu sekalian, kebangkitan. Allah akan ciptakan lagi manusia dari tanah. Itu baru dari tanah nanti. Ruh kita udah habis, ruh kita sudah masuk alam barzah. Badan kita habis dimakan tanah. Makanya kalau kita bongkar kuburan paling sisa tulang-tulang kecil kan begitu. Itu semua kita lihat itu dengan mata kepala. Baik. Sekarang ketika dibangkitkan, ruhnya ada enggak? Ruhnya hidup kan? Ruhnya hidup. Allah bangkitkan, Allah perlu untuk memasukkan roh itu ke dalam jasad lagi.
Nah, jasadnya itu adalah jasad yang baru, Pak. Ada yang meninggal dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan kurus kering, tua nenek-nenek atau tua kakek-kakek atau kecil bayi, itu dia akan bangkit dengan fisik sempurna sebagai seorang yang gagah besar. Itu fisik baru, fisik yang diciptakan dari tanah, sebagaimana Allah dulu menciptakan Nabi Adam. Disebutkan di sini, kalau Anda tidak yakin ada kebangkitan, Anda itu fisiknya dibuat dari air yang tadi ada prosesnya. Ada proses itu. Anda tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Lihat prosesnya itu. Tidak ada semua ini yang tercipta sendiri. Nanti Anda mati, Anda juga akan dibentuk. Cuman proses pembentukannya tidak dari rahim. Nggak ada rahim saat itu. Proses pembentukannya langsung seperti bapak kalian, yaitu Adam. Terbentuk fisik baru. Setelah terbentuk, Allah tinggal tiupkan ruhnya masuk ke dalam fisik masing-masing. Seluruh manusia terkumpul di sebuah padang, namanya padang mahsyar. Tidak bisa bicara seperti di padang lapangan bola. Tidak bisa bicara seperti di pasar. Nggak bisa. Semuanya diem. Mau bicara? Nggak bisa. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak bisa. Kalau bisa bicara di hari pembangkitan, berisik. Yang atu, iyo, gimana? Yang atu, la. Nggak bisa. Nah, itu semua diceritakan di dalam Al-Quran. Begitu lengkap. Kembali ke sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini tidak boleh lupa bahwa kita makhluk. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu makhluk. Anak yang Allah kasih ke Bapak itu makhluk. Lihat mukanya, lihat matanya. Ya Allah, makasih Kau ciptakan rambutnya, matanya sempurna, telinganya sempurna. Ya Allah, makasih Engkau otaknya sempurna. Ada yang tumbuh kembang badannya, otaknya nggak sempurna. Ada yang tumbuh kembang otaknya sempurna, badannya nggak sempurna. Itu kita lihat, itu ciptaan. Anak lihat Bapak, ciptaan Allah, halas, ciptaan Allah. Setelah kita faham bahwa kita diciptakan oleh Allah, selanjutnya kita merasakan tanggung jawab di hadap Allah. Tanggung jawab di hadapan Allah. Bapak, tolong itu anak yang dititipkan, arahkan kepada agama Allah. Tanggung jawab, Pak. Diri yang diciptakan ini arahkan kepada Allah. Tanggung jawab sebelum nanti dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam. Itu aja pelajaran kita. Udah bel. Jadi kita langsung doa saja. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbuna anta rabbuna khalaqtana wa nahnu ibaduk. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan semua kesalahan dan kelalaian kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Jadikan hati kami terpaut kepadamu, ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat, lindungi kami dari maksiat, lindungi kami dari maksiat, lindungi kami dari maksiat, ya Allah. Ya Allah, tumbuh kembangkan fisik kami dengan tumbuh kembang yang baik, ya Allah. Sebagaimana Engkau tumbuh kembangkan kami dengan baik dalam rahim ibu kami, ya Allah. Ya Allah, tumbuh kembangkan saudara-saudara kami, anak kami, istri kami, keturunan kami, ya Allah. Tumbuh kembangkan fisik mereka, ya Allah. Tumbuh kembangkan ilmu, pengetahuan mereka. Tumbuh kembangkan otak mereka dengan baik, ya Allah. Tumbuh kembangkan kejiwaan mereka dengan baik, ya Allah. Sebagaimana Engkau tumbuh kembangkan kami dalam rahim ibu kami dengan baik, ya Allah, ya Rahman Rahim. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu, ya Allah. Bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Bersyukur atas penciptaan fisik yang sempurna ini, ya Allah. Bersyukur atas kenikmatan penglihatan yang Engkau berikan, ya Allah. Bersyukur atas nikmat pendengaran yang Engkau berikan, ya Allah. Bersyukur atas nikmat kesehatan yang Engkau berikan, ya Arhamar Rahimin. Kuatkan kami untuk menyembah-Mu dengan baik, ya Allah. Maafkan kekhilafan kami, ya Allah. Maafkan kekurangan kami, ya Allah. Maafkan kelemahan kami sebagai manusia, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami yakin Engkau Maha Pemaaf, ya Allah. Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Kami berusaha sesuai kemampuan kami, ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami, ya Arhamar Rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.